Ya, masih proses ini, belum muncul. Ya, sudah, monggo. Belum ada suaranya masuk, Ron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan hasil rancangan aktualisasi yang saya rumuskan. Pertama, perkenalkan, nama saya Syukron Septiawan dari KUA Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Saya di sini mengambil tema rancangan aktualisasi yaitu pengembangan media sosial Instagram, TikTok, dan Facebook dalam mempublikasikan tugas dan fungsi kantor urusan agama Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Kemudian latar belakangnya, latar belakang di kantor urusan agama Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, penulis menemukan terkait belum adanya pemanfaatan media sosial sebagai sarana publikasi. Selama ini informasi di KUA lebih banyak disampaikan melalui media konvensional seperti pamflet dan poster, bahkan hanya sebatas orang ke orang atau mungkin status WhatsApp. Sementara pemanfaatan media digital hampir tidak dilakukan. Pemahaman masyarakat mengenai layanan KUA masih terbatas hanya pada urusan pernikahan. Padahal KUA juga memiliki tugas penting lain terkait pelayanan keagamaan. Berangkat dari isu tersebut, menginisiasi kegiatan aktualisasi dengan judul pengembangan media sosial Instagram, TikTok, Facebook dalam mempublikasikan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata koordinasi diri, khususnya berorientasi pelayanan adaptif serta kolaboratif, serta memanfaatkan media sosial. Diharapkan publikasi tugas fungsi serta kegiatan KUA dapat dilaksanakan dengan mudah, dijangkau, dan berdampak positif terhadap pemahaman masyarakat. Maaf, ini internetnya di sini kurang lancar. Tugas dan fungsi KUA berdasarkan Permen Nomor 24 Tahun 2024, KUA mempunyai tugas memberikan layanan bimbingan masyarakat Islam, mencakup berbagai aspek pelayanan keagamaan yang dibutuhkan oleh masyarakat di tingkat kecamatan. Di antaranya yaitu pelayanan pengawasan, pencatatan dan pelaporan pernikahan dan rujuk, 2. Bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah, 3. Bimbingan kemasjidan, 4. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam, 5. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, 6. Penyelenggaraan bimbingan masyarakat Islam lainnya. Adapun nilai-nilai organisasinya yang terdapat dalam tugas dan fungsi KUA yaitu profesionalitas, integritas, pelayanan prima, akuntabilitas, inovasi, dan kolaborasi. Adapun tugas dan fungsi penghulu arti pertama termaktub dalam Permen RP Nomor 9 Tahun 2019. Di antaranya itu pelayanan nikah dan rujuk, merencanakan memverifikasi bimbingan calon, melayani akad hingga pendampingan pasca nikah atau rujuk. Pengembangan penghuluan yaitu koordinasi dan pembinaan dalam konteks kelembagaan perkawinan. Kemudian bimbingan masyarakat Islam, pembinaan dan edukasi keagamaan yang luas kepada masyarakat. Dari pemaparan di atas, saya menemukan beberapa isu yang ada di KUA Kecamatan Rawalo yang saya catat dalam analisis APKL
Yang pertama, sulitnya penelusuran arsip pernikahan zaman dulu karena data masih dilakukan bukan. Kemudian kurangnya partisipasi masyarakat dalam pimpin pandemi KUA Rawalo. 3. Sulitnya mengakses aplikasi SIMK. 4. Tidak adanya sosialisasi tugas dan fungsi serta kegiatan KUA di media sosial. 5. Kurangnya sosialisasi tentang program sertifikasi Bapak. Kemudian saya turunkan ke analisis USG yang menjadi peringkat pertama masih tetap yaitu tidak adanya sosialisasi tugas dan fungsi serta kegiatan KUA di media sosial. Jadi seperti yang saya tulis adalah tidak adanya publikasi kegiatan terkait tugas dan fungsi KUA di media sosial. Data dan fakta di lapangan, media sosial di Rawalo belum ada sama sekali, sehingga publikasi kegiatan hanya dilakukan di lingkup internal saja melalui media WhatsApp, sehingga belum tersampaikan kepada masyarakat secara luas. Adapun dalam analisis diagram diskon itu beberapa yang menjadi masalah adalah dari sisi atau orangnya. Itu kurangnya keterampilan pegawai KUA dalam mengelola media sosial, kemudian rendahnya kesadaran pegawai tentang informasi publik. Dari sisi material, belum adanya akun media sosial. Dari sisi metode, belum adanya publikasi kegiatan KUA di media sosial. Kemudian pegawai KUA hanya mempublikasikan secara pribadi. Dan dari selanjutnya, masyarakat belum familiar dengan media sosial KUA dan belum adanya pegawai atau tim khusus untuk menangani media sosial. Dari matriks kegiatan yang saya lakukan di sini, yang pertama dari kegiatan konsultasi dengan pimpinan terkait tugas dan fungsi KUA di media sosial. Tahapannya itu menyusun tujuan dan rencana kegiatan secara terstruktur, mengajukan rencana kepada pimpinan, kemudian ditindaklanjuti saran atau masukan. Kemudian nomor 2, koordinasi dengan pegawai KUA dalam pelaksanaan, yaitu menyusun alur tahapan kegiatan, menganalisis terhadap potensi hambatan dan solusi. Nomor 3, merancang pelaksanaan kegiatan secara rinci dan sistematis. Kemudian nomor 3, pembuatan media sosial resmi KUA. Pembuatan akun media sosial resmi KUA terdiri dari Instagram, Facebook, dan TikTok. 2, mendesain pamflet digital dan format standar pengumuman. Nomor 4, publikasi kegiatan. Agak dipercepat Mas ya. Agak dipercepat. Membuat kegiatan KUA baik internal maupun eksternal yang sifatnya menginformasikan kepada masyarakat. Nomor 5, evaluasi dan tindak lanjut kegiatan, yaitu melakukan evaluasi, kemudian mengidentifikasi kekurangan dan rencana perbaikan dan pengembangan ke depan. Ada jadwal kegiatan yang saya lakukan ke depan, insya Allah. Pertama, konsultasi dengan pimpinan terkait tugas dan fungsi serta kegiatan KUA di media sosial di minggu pertama. Kemudian koordinasi dengan pegawai KUA dalam pelaksanaan di minggu kedua. Kemudian membuat media sosial resmi KUA di minggu ketiga dan minggu 4. Kemudian publikasi kegiatan di minggu kelima. Evaluasi dan tindak lanjut di minggu terakhir. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Supron yang telah memaparkan tentang aktualisasi. Silakan untuk Bapak Mentor memberikan penguatan, yang memberikan waktu 1-5 menit, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menanggapi dari Mas Supron yang berjudul pengembangan media sosial Instagram, TikTok, Facebook dalam mempublikasikan tugas dan fungsi kantor agama Rawalo dan Banyumas, memang media sosial di Rawalo belum ada, sehingga publikasi kegiatan hanya dilakukan di lingkup internal saja melalui media WhatsApp, sehingga belum tersampaikan kepada masyarakat secara luas. Informasi kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi KUA belum terpublikasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang paham
terkait dengan pelayanan KUA secara menyeluruh. Hal ini menimbulkan kendala dalam pemahaman dan keterjangkauan informasi serta pelayanan yang kurang optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya pemanfaatan media sosial yang lebih aktif agar tugas, fungsi, dan kegiatan KUA tersampaikan kepada masyarakat. Kegiatan publikasi ini selaras dengan perkembangan zaman dan juga nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, berorientasi, pelayanan, akuntabel, komunikatif, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dalam judul tersebut sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu adaptif, mampu mengikuti perkembangan zaman, KUA yang pada dasarnya adalah instansi pemerintah, adalah garda terdepan dari Kementerian Agama dalam mengembangkan masyarakat Islam. ASN atau PNS sebagai pionir utama dalam digitalisasi pemerintah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Mentor, singkat Ya. dan padat ini rupanya. Ya, silakan untuk Pak penguji, Bapak Dr. Haji Rosikun untuk bisa menyampaikan atau konfirmasi kepada peserta. Silakan Bapak. Masih di mute Bapak. Mohon maaf Pak penguji masih di mute Pak. Oke, sudah masuk ya? Iya, sekarang sudah. Monggo Pak. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mentor dan panitia yang berbahagia dan Mas itu tadi Sukron ya Mas Sukron. Selamat Mas untuk isu yang telah diangkat. Tolong kami dijelaskan secara singkat Mas. Kira-kira prosesnya bagaimana kok Mas Sukron ini bisa mendapatkan isu yang akan diselesaikan ini? Pertama, dari awal saya di sini kan baru 2 setengah atau 3 bulan ini. Selama itu saya mencari atau bertanya kepada pegawai KUA ataupun berkonsultasi dengan Pak Mentor ya terkait isu-isu yang ada di KUA ini. Nah, ditemukan beberapa isu tersebut, kemudian saya pilih ternyata yang paling besar dampaknya sesuai dengan Smart ASN itu sendiri adalah pengembangan media sosial di sini itu kurang aktif, bahkan belum ada. Kira-kira gagasan Mas Sukron yang dengan angkat ini apakah termasuk gagasan yang kreatif yang bisa memecahkan problem di KUA itu, Mas? Oke. Menurut saya kreatif Pak, karena dari sebelum-sebelumnya belum ada kegiatan seperti ini. Jadi saya masuk di sini, saya mengadakan ataupun membuat akun media sosial di sini, baik Instagram, Facebook maupun TikTok, untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menginformasikan pada masyarakat. Bisa Mas dijelaskan kegiatannya apa saja sih Mas? Pertama, saya konsultasi dulu Pak kepada Pak Mentor ataupun berkoordinasi dengan pegawai yang lain, ya konsultasi terkait kegiatan yang saya akan lakukan. Kemudian saya setelah konsultasi saya membuat akun media sosial tadi, Facebook, Instagram, dan TikTok. Kemudian saya unggah kegiatan-kegiatan yang mungkin menginformasikan pada masyarakat. Kemudian yang terakhir saya evaluasi kegiatan yang mungkin kurang ataupun tidak pantas diunggah, saya evaluasi. Terima kasih. Ya. Tadi Mas Sukron menjelaskan tentang SIMKAH Mas ya. Itu kaitan SIMKAH tadi dengan
kreativitas tadi gimana itu Mas? Maksudnya gimana itu? Tadi terkait SIMKAH, kalau di sini SIMKAH itu sebenarnya semua orang ataupun subjek itu bisa mengakses. Tetapi kenyataannya ketika sudah mengakses itu kadang-kadang emailnya itu tidak aktif ataupun tidak masuk, sehingga aplikasi SIMKAH itu tidak berjalan. Sehingga kalau ada kasus seperti itu, sebenarnya ini kasusnya tidak banyak sih Pak. Jadi kalau ada kasus seperti itu ya terpaksanya dari KUA yang menginput data Jatim. Ya, tadi kan dijelaskan bahwa isu ini yang diangkat untuk sosialisasi, Mas, misalnya sosialisasi SIMKAH. Tapi ada hal-hal tertentu yang di KUA itu diperbolehkan, diketahui publik dan tidak diperbolehkan. SIMKAH itu setahu saya itu ada data yang ada adminnya khusus. Nah, kira-kira ini kalau data itu dibongkar kemudian menjadi ide kreatif panjenengan untuk masyarakat, gimana itu nanti? Data dibongkar, nggak Ya. boleh. Gimana? SIMKAH boleh nggak diketahui banyak orang itu nanti? Ya kalau kita mengakses ke SIMKAH-nya boleh, kalau datanya nggak boleh. Kan itu ada password yang harus masuk, Mas. Oke. Ya. Di sini sudah ada sendiri yang mengurusi SIMKAH. Oke, itu ketika sosialisasi ini nanti boleh nggak masyarakat mengetahui data-data SIMKAH itu untuk masuk di SIMKAH? Ya, mungkin ketika kita sampaikan ke masyarakat tidak datanya, mungkin ketika kita menyampaikan SIMKAH. Oh gitu ya, oke. Ya, nanti Pak Mentor bisa dijelaskan Pak ya, karena itu data kita kan data harus ada data yang harus diketahui dan tidak diketahui gitu ya. Jika di BIMAS jadi mungkin bisa tahu. Kemudian gini Mas, tolong dijelaskan Mas kondisinya sebelum dan setelah menjalankan angkat isu ini Mas. Sebelum saya mengangkat isu ini, ya, di KUA tersendiri, KUA Rawalo di sini belum sama sekali ada akun media sosial. Hanya satu akun yaitu Facebook, tetapi sudah tidak aktif, sudah lama sekali tidak aktif. Saya tanya ke operator, sudah lama tidak aktif. Ya, saya di sini kemudian saya mendapat tugas latsar, ya. Saya melakukan isu tersebut, kemudian insya Allah saya akan saya buat akun media sosial yang ada di KUA Rawalo. Nah, kemudian saya unggah kegiatan-kegiatan yang mungkin informasikan kepada masyarakat. Ya, ini dari kan isu yang bagus Mas, artinya ide kreatifnya bagus. Mungkin bisa dijelaskan Mas, manfaat gagasan ini dan kegiatan yang akan lakukan itu kira-kira manfaatnya apa bagi individu, kemudian bagi unit kerja, kemudian bagi organisasi dan stakeholder yang ada. Mas. Manfaatnya apa kira-kira itu? Untuk manfaat, ya, insya Allah banyak. Saya katakan di pengalaman saya. Kemudian yang pertama bagi stakeholder, ya, menjadi acuan dalam berbagai layanan informasi publik melalui optimalisasi media edukasi digital. Kemudian bagi organisasi ataupun Kementerian Agama meningkatkan citra instansi sebagai lembaga yang modern, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Bagi unit kerja atau KUA Rawalo sendiri, itu dapat memperkuat sistem penyampaian informasi prosedur nikah yang lebih efisien ataupun kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya menginformasikan. Kemudian bagi peserta laskar CPNS yang menjadi sarana pembentukan karakter ASN yang mampu menyelesaikan masalah secara solutif dan inovatif sesuai dengan dasar ASN. Ya. Bagi jenengan manfaatnya apa kira-kira Mas? Tambah pengalaman baru ya secara pribadi kita, karena disuruh untuk mengurus ya, KUA terkait dengan akun media sosial.
juga menjadi pembentukan karakter bagi saya sendiri agar bisa menjadi ASN yang terutama adaptif mengikuti perkembangan zaman. Oh ya, kalau sudah pengalaman kira-kira itu ada kontribusinya nggak itu nanti ya? Mungkin ya, kalau sudah pengalaman ya bisa menambah pengalaman lagi Pak. Ini mungkin atau yakin kira-kira? Mungkin atau yakin bisa ada kontribusinya? Yakin. Insya Allah ada Pak. Ada ya? Ya kan Mas, dijelaskan kalau yakin kira-kira ukurannya apa? Kok itu sangat berkontribusi untuk KUA? Kira-kira apa ukurannya? Ukurannya karena di sini itu belum ada. Jadi sifatnya mengadapkan gitu Pak. Oh gitu ya. Sifat- Apa kawan di desa kan Mas? Kok ada Mas? di sini belum ada yang ngurus ya intinya. Yang stafnya berapa sana? Kalau staff dua. Oh cuma 2. Oh iya. Ya bagus. Kemudian terakhir Mas, kira-kira setelah ini rencana tidak lanjut Mas Sukron gimana nanti ini? Ini sesuai dengan apa yang saya tulis di gagasan kegiatan Pak. Sesuai dengan waktu juga, ya, semoga bisa terlaksana sesuai apa yang saya harapkan ataupun tahu Pak. Itu dah, ada yang lain? Jadi, untuk seterusnya semoga bisa setelah laksar ini media sosial bisa terus aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat seterusnya. Oh iya. Seterusnya itu aktifnya berapa bulan? Kira-kira ukurannya. Gimana? Aja kira-kira hanya aktif sebulan atau 2 bulan? Mungkin selamanya ya. Kalau mungkin yang saya lakukan di sini butuh bantuan dari pegawai lain ya mungkin ada gantiannya gitu Pak. Insya Allah kita tetap berjalan sampai seterusnya. Terima kasih Mas, selamat jika bisa memberikan kontribusi yang lebih bagus dan lebih baik untuk kawan di sini. Terima kasih Pak Panitia. Siap. Terima kasih kepada Pak penguji, Kepala KUA juga sebagai mentor terus memberikan penguatan, dan kepada Mas Sukron mudah-mudahan rancangan aktualisasinya ini tidak hanya sekedar rancangan, nanti bisa diaktualisasikan, apalagi tadi mengingat di KUA itu masih belum punya media sosial, hari ini belum punya, jadi mungkin itu betul-betul bisa diaktualisasikan gitu ya, menjadikan KUA lebih dikenal oleh publik. Ya, terima kasih sekali lagi ucapkan kepada Pak Mentor, Sukron, jangan lupa nanti direkod, kemudian dengan mencentang di grup kalau sudah dilaksanakan seminar. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Sa'dullah, barangkali masih ada kegiatan bisa meninggalkan live. Kami ucapkan terima kasih. Oke, pada Pak Sukron juga silakan. Dan untuk selanjutnya